Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi logika matematika dengan subbab pembuktian induksi dan pembuktian biimplikasi. Perkenalkan, nama saya Adilisa Sari sebagai moderator dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubais. Perkenalkan, nama saya Siti Apria. Nama saya Amanda Rahmatiara Putri. Perkenalkan, nama saya Trian Aprianja Muriana. Baik, langsung saja dimulai presentasinya. Yang pertama, pembuktian induksi, prinsip induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu cara pembuktian untuk membuktikan rumus yang memuat variabel n dan berlaku untuk setiap n bilangan asli. Misalkan, Pn adalah fungsi dalam bilangan bulat positif dan akan dibulatkan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan fungsi ini, ada 3 jenis dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Yang pertama, deret bilangan. Yang kedua, pembuktian keterbagian. Dan yang ketiga, pembuktian ketidaksamaan. Langkah-langkahnya, langkah pertama dinamakan basis induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar, atau asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Ketiga, bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Contoh soal pembuktian induksi matematika. Buktikan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2n plus 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Bukti. Langkah 1. Tunjukkan bahwa rumus berlaku untuk n sama dengan 1. Jadi, semua yang ada n-nya itu kita ubah menjadi 1. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah buka kurung 2n ditambah 2 tutup kurung sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Kita ubah n-nya menjadi 1. Jadi 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Hasilnya 4 sama dengan 4. 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi n itu sama dengan 1. Rumus berlaku untuk n sama dengan 1 itu adalah benar. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Asumsikan bahwa rumus berlaku untuk n sama dengan k. Kita ubah n-nya menjadi k. Jadi 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2k ditambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Nah, asumsi ini adalah benar untuk n sama dengan k. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Tunjukkan bahwa rumus berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Kita ubah n-nya menjadi k plus 1. Kita tulis dulu soalnya 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2k plus 2. Nah, kita ubah 2k plus 2 nya menjadi 2 buka kurung k plus 1 tutup kurung ditambah 2 sama dengan yang kita ubah k kuadrat ditambah 3k nya kita ubah menjadi k plus 1 kuadrat ditambah 3 buka kurung k plus 1. Nah, yang soalnya kita ambil dari langkah yang kedua, jawabannya hasilnya k kuadrat ditambah 3k ditambah 2 dikali k adalah 2k, 2 dikali 1 adalah 2 plus 2 sama dengan k plus 1 kuadrat sama dengan k pangkat 2 adalah k kuadrat ditambah 2 dikali k tambah 1 sama dengan 2k ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3 buka kurung k plus 1. Jadi 3 dikali k adalah 3k, 3 dikali 1 adalah 3. Jadi hasilnya k kuadrat ditambah 3k ditambah 2k hasilnya 5k ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 4. Yang sebelahnya k kuadrat ditambah 2k, kita satunya yang k ke k. K kuadrat ditambah 2k plus 3k sama dengan 5k. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, pembuktian ini adalah benar untuk rumus n sama dengan k plus 1.
Oke, di sini saya akan membahas tentang penggunaan induksi matematika dalam keterbagian. Misalnya, untuk membuktikan suatu bentuk fungsi aljabar dalam n yang dapat dibagi suatu bilangan tertentu atau suatu fungsi aljabar yang merupakan kelipatan bilangan tertentu. Di sini terdapat contoh soal, buktikan bahwa 3 pangkat 2n-1 habis dibagi 8. Langkah pertama, kita buktikan dalam rumus n sama dengan 1 habis dibagi 8. N di sini kita ubah dengan angka 1 menjadi 3 pangkat 2 kali 1 min 1. 3 pangkat 2 kali 1 itu kan hasilnya 9, min 1 jadi hasilnya 8. Benar adanya bahwa 8 itu habis dibagi dengan 8. Langkah kedua, buktikan dalam rumus n sama dengan k. Nilai n di sini kita ubah dengan k menjadi 3 pangkat 2k min 1. Dan untuk soal ini kita asumsikan benar. Langkah ketiga, buktikan dalam rumus n sama dengan k plus 1 habis dibagi 8. N di sini kan kita ubah nilainya menjadi k plus 1. Jadi 3 pangkat 2 kali k plus 1 min 1. Nah, kita kalikan 2 dengan k plus 1 menjadi 3 pangkat 2k plus 2 min 1. Lalu di sini kita gunakan rumus eksponensial yang dimana a pangkat m plus n menjadi a pangkat m dikali a pangkat n. Jadi 3 pangkat 2k dikali 3 pangkat 2 min 1. Sama dengan 3 pangkat 2k dikali 3 pangkat 2 min 1 plus 8 min 8. Nah, kenapa di sini tiba-tiba muncul nilai plus 8 min 8? Di sini tuh untuk menyetarakan soal agar hasilnya itu bisa sama dengan yang diasumsikan. Karena di sini kan 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9. Jadi kita setarakan min 1 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 9. Karena di sini kan kita menggunakan plus 8 min 8. Itu tuh sebenarnya sama aja hasilnya 0 atau tidak mengubah suatu nilai tersebut. Oke, jadi di sini nilainya sama dengan 3 pangkat 2k dikali 9 min 1 plus 8 min 8. Nah, min 1 ditambah dengan min 8 itu kan jadi hasilnya min 9. Jadi 3 pangkat 2k dikali 9 min 9 plus 8. Nah, 9 di sini itu kita kalikan keluar jadi 9 dikali 3 pangkat 2k min 1 plus 8. Nah, di sini itu 3 pangkat 2k min 1 kan sama dengan yang langkah 2 sebelumnya yang diasumsikan benar bahwa habis dibagi 8. Dan hasil akhir itu kan plus 8, bahwa benar juga hasil tersebut bisa habis dibagi 8. 3. Pembuktian ketidaksamaan. Langkah pertama dalam pembuktian ketidaksamaan, nilai n tidak harus 1, tetapi nilai n terkandung soal. Langkah kedua, n sama dengan k. Dan langkah ketiga, n sama dengan k plus 1. Sifat pertidaksamaan. Nomor 1, dengan cara menambahkan kedua ruas dengan angka yang sama. Contohnya seperti 5 kurang dari atau sama dengan 10. Kita tambahkan kedua ruas dengan angka yang sama menjadi 5 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 10 ditambah 2. Hasilnya 7 kurang dari atau sama dengan 12. Nomor 2, dengan cara mengkalikan kedua ruas dengan angka yang sama. Contoh soalnya 6 kurang dari atau sama dengan 8. Kita kalikan dengan angka yang sama menjadi 6 dikali 3 kurang dari atau sama dengan 8 dikali 3. Hasilnya 18 kurang dari atau sama dengan 24.
Nomor 3, jika B lebih dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C, maka hasilnya A kurang dari atau sama dengan C. Contohnya seperti 6 lebih dari atau sama dengan 4 kurang dari atau sama dengan 10, maka hasilnya 4 kurang dari atau sama dengan 10. Kita lanjut ke contoh soal. Buktikan bahwa 2 pangkat n min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat n min 2 untuk semua bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 5. Bukti. Langkah 1, buktikan dalam rumus n sama dengan 5. Jadi 2 pangkat n min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat n min 2, kita ubah n menjadi 5, yaitu 2 pangkat 5 min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 5 min 2. Kita jumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 5 min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 3. Hasilnya menjadi 32 dikurangin 3 lebih dari atau sama dengan 8 menjadi 29 lebih dari atau sama dengan 8, yaitu benar. Langkah 2, buktikan dalam rumus n sama dengan k, yaitu benar. Jadi 2 pangkat n min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat n min 2, kita ubah n menjadi k, yaitu 2 pangkat k min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat k min 2. Kita asumsikan itu benar. Langkah 3, buktikan dalam rumus n sama dengan k plus 1, benar. Jadi 2 pangkat n min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat n min 2. Kita ubah n menjadi k plus 1, yaitu 2 pangkat k plus 1 min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat k plus 1 min 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat k plus 1 min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat k min 1. Sampai di sini kita berhenti dahulu karena kita ingin membuktikan pernyataan ini benar. Dengan cara kita kembali ke langkah kedua, kita ambil pernyataan 2 pangkat k min 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat k min 2 yang berasumsi benar. Untuk menyamakan pernyataan langkah kedua dengan langkah ketiga, kita gunakan sifat pertidaksamaan yang kedua, yaitu dengan mengkalikan kedua ruas dengan angka yang sama. Jadi kita dapat hasil yaitu 2 dikali 2 pangkat k min 3 lebih dari atau sama dengan 2 dikali 2 pangkat k min 2. Kenapa kita ambilnya angka 2? Karena kita ingin menyamakan pangkatnya. Bentuk lain dari 2 itu yaitu 2 pangkat 1. Jadi kita bisa kalikan dengan 2 pangkat k, yaitu 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat k min 6 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat k min 2, yaitu ini bentuk perkalian eksponensial, yang dimana a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m plus n. Kembali ke soal, yaitu hasil dari soal tersebut yaitu 2 pangkat k plus 1 min 6 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat k min 2 plus 1. Hasilnya 2 pangkat k plus 1 min 6
lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, sampai sini bentuk pernyataan langkah kedua dengan langkah ketiga hampir sama. Bedanya cuman di angka min 6. Nah, bagaimana kita menyamakan pernyataan langkah kedua dengan langkah ketiga? Yaitu dengan cara memecah min 6 ini, yaitu dengan 2 pangkat K plus 1 min 3 dikurangin 3 lebih dari atau sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, sampai sini sudah dinyatakan benar. Selanjutnya, pembuktian biimplikasi. Untuk membuktikan tujuan berbentuk P jika dan hanya jika Q, strategi yang digunakannya yaitu buktikan P maka Q dan Q maka P secara terpisah. Misalkan di kolom diberikan itu ada pernyataan. Nah, tujuannya itu P jika dan hanya jika Q. Strategi pembuktiannya yaitu kita tulis kembali pernyataannya di tabel diberikan. Lalu, terus tujuannya yaitu P maka Q dan Q maka P. Bentuk akhirnya misalkan P kemudian akan ditemukan Q. Nah, kedua misalkan Q akan ditemukan P. Nah, ketiga kesimpulan. Contoh pembuktian biimplikasi. Misalkan Y lebih besar dari 0. Y tersebut merupakan suatu bilangan positif. Buktikan bahwa X dikali Y sama dengan 0. Ingat, Y tersebut merupakan suatu bilangan positif jika dan hanya jika X sama dengan 0. Kita buktikan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu dengan analisis pendahuluan. Kita tulis clue di situ apa? Clue-nya yaitu Y lebih besar dari 0. Yaitu Y-nya itu suatu bilangan positif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk perkalian X dikali Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Strategi pembuktiannya yaitu kita tulis lagi clue-nya tetap Y lebih besar dari 0. Berarti Y-nya suatu bilangan positif. Tujuannya untuk perkalian X dikali Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 0, maka X dikali Y sama dengan 0. Maka dapat dihasilkan bukti akhirnya yaitu misalkan Y lebih besar dari 0 atau bilangan positif. Misalkan X dikali Y sama dengan 0, karena Y lebih besar dari 0, maka 1/Y merupakan bilangan real, sehingga X dikali Y sama dengan 0. 1/Y di X kali Y, 1/Y dikali 0, maka X sama dengan 0. Untuk X nya sama dengan 0, maka perkalian X dikali Y sama dengan 0.